Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal 2016 akan mempresentasikan tugas optik jurusan UAS yang dimana materi yang saya akan dapatkan yaitu ada dua subbab, namun saya akan membahasnya yang satu subbab dulu di video berikutnya, baru subbab berikutnya. Jadi subbab yang pertama itu saya akan membahas teori Einstein light matter interaction yang dimana uh, di subbab-subbab tersebut membahas tentang simulate absorption dan spontaneous emission, lalu stimulate emission dan relative between the Einstein A and B coefficient. Dimulai di simulation absorption. Nah, jadi absorption itu uh, mbak seperti membahas suatu objek dengan cahaya polimetrik di sebagian energi cahaya yang akan diserap. Pada skala mikro, kita dapat membayangkan seperti peristiwa penyerapan foton oleh atom yang berada pada keadaan dasar sehingga menyebabkan menyebabkan atom transisi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Foton yang diserap tadi itu memiliki energi yang besarnya sama dengan energi delta E di antara keadaan transitasi ke keadaan dasar. Besarnya energi energi foton ini bersesuaian dengan frekuensinya yang dimana dituliskan pada rumus delta E sama dengan E2 min 1 sama dengan HV. Untuk laju transisi atau probabilitas transisi di keadaan E1 dan keadaan E2 itu menyebabkan penyerapan foton yang dapat dihitung ke persamaannya menggunakan dn sama dengan n1 UV B12 dt. Jadi itu simulation absorption ya. Dan yang kedua itu ada emisi spontan. Jadi emisi spontan itu berada di atom yang berada di keadaan E2 yang umumnya itu atom yang bisa bertahan hanya sekian per detik ya, 10, yang akhirnya akan kembali ke E1. Jadi dia di E2 itu hanya bisa bertahan di beberapa sekian detik lalu kembali ke E1. Transisi ini dikatakan secara spontan uh, sambil dia melepaskan foton. Jadi dia pelan-pelan melepaskan fotonnya. Untuk laju transisi perpindahannya ini kita hitung di dn sama dengan N2A21 dt. Jadi kalau mau hitung kecepatan spontannya itu ya rumusnya. Dengan N2 adalah populasi pada tingkat E2 dan A21 itu sebagai koefisien Einstein-nya, dan transisinya itu di tingkat energi E2 ke E1. Itulah pokoknya. Nah, jadi kita lanjut ke emisi terstimulasi. Nah, jadi ini adalah kunci utama laser ya, yang ditemukan oleh Einstein pada tahun 1917. Nah, ketika foton dengan energi tertentu berinteraksi dengan atom atau molekul-molekul yang berada di keadaan transitasi, foton dapat menstimulasi atom untuk bertransisi atau berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah.
Nah, kita hitungnya bisa menggunakan dN sama dengan N2 UV B21 dt, yang dimana B21 itu sebagai koefisien instan untuk untuk transisinya dari tingkatannya itu E2 ke E1. Nah, itu. Nah, di gambar ini adalah sebuah ilustrasi proses emisi spontan, absorption, dan emisi tersimulasi yang terjadi pada sistem dengan kedua tingkat energi. Contohnya itu atom hidrogen. Oke, kita lanjut ke aduh, mungkin di pause sebentar dulu. Pause. Lagi. Bangsat. Bisa aku hapus ya. Gile. Ya. Oh, enggak, di Chrome.
Ah, maaf tadi ada beberapa kendala. Nah, kita lanjut ke hubungan antara koefisien instan A ke B. Nah, jadi ini isinya rumus semua ya. Agak kurang paham juga, tapi tetap saya akan bahas sebisanya. Nah, jadi untuk di N1 ini adalah banyaknya atom elektron yang berada di level 1, dan N2 itu melambangkan banyaknya atom yang berada di level 2. Dalam keadaan setimbang, banyaknya ekstasi ya sama dengan jumlah deeksitasinya. Jadi didapatkan ya persamaan N1B12C sama dengan N2A21 plus N2B21Y. Jadi dapatnya ini ya. Kalau untuk uh, dipermudah perhitungannya itu, ya, jadi kita misalkan menjadi persamaan ini. Misalkan lalu kita asumsikan keadaan setimbang di termodinamika, sehingga intensitas dalam berbagai panjang gelombangnya mengikuti distribusi Planck. Ya, jadi didapatkan seperti ini. Nah, jika sudah menjadi dihitung menjadi seperti ini prosesnya, lalu kita menggunakan persamaan Boltzmann. Persamaan Boltzmann itu kalau nggak salah itu J A per X min 1 kalau nggak salah. Nah, nanti didapatkan hasilnya ini. Lalu kita asumsikan lagi ini menjadi distribusi radiasi Planck. Nanti jadinya akan seperti ini lagi. Lalu diubah bentuk ya, dipotkan lah istilahnya hingga menjadi ini. Lalu diperoleh hasilnya menjadi G2 per G1. Nah, kemudian untuk syarat frekuensinya di tinggi ke rendah. Untuk di frekuensi tinggi ini di EX sampai tahingga. EX sampai tahingga A21B21 nya. Dan untuk di frekuensi rendah dia di X sama dengan 0 dan EX sama dengan 1 di sini. Ini jadi frekuensi terendah. Nah, jadi di hubungan antara koefisien Einstein ini tidak ada tanda-tanda yang bergantung pada T ya. Maka hubungan tersebut tidak bergantung pada di keadaan termodinamik atom-atom yang mengalami transisi. Jadi hubungan ini dapat digunakan dalam keadaan setimbang maupun tidak setimbang di termodinamik. Sedangkan di hukum Kirchhoff hanya dapat digunakan untuk keadaan setimbang di termodinamik. Mungkin dari sekian itu dulu dari presentasi di bab 1 ini. Di bab selanjutnya mungkin saya akan melanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.